bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tahun 2016 saya pernah bertugas di Papua, di pedalaman Asmat sana. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan perenungan kita pada hari ini. Salah satu karyawan kami itu mengalami bisu tuli. Jadi kalau ngomong memang gagap, memang nggak bisa, ya. Dan juga tuli sepaket memang. Ya. Awal-awal saya datang ke sana, saya dikerjain oleh pastor pembimbing saya. Tidak diberitahu bahwa karyawan ini mengalami tuli dan bisu. Pastor mengatakan, "Ju, nanti kamu ke rumah si bapak ini, soalnya engkol di pastoran rusak, dia bisa membetulkan itu." Engkol itu mesin diesel yang diengkol. "Oh ya, baik pastor." Saya datang ke rumahnya, saya ketok kok tidak ada jawaban. Rumahnya begitu hening, tidak ada keributan di sana. Saya ketok lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya ada orang lewat. "Buka saja," katanya. "Dia tidak akan dengar." Saya buka, masuk. Saya ngomong panjang lebar, "Bapak, tolong bantu dulu itu, betulkan engkol di pastoran." Dia melihat saya, bingung mungkin, ini siapa? Saya jelaskan, Pak, gitu ya. Masih diam. Rupanya anaknya ngasih tahu bahwa bapaknya ini tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Di situ saya panik. Bagaimana caranya memberitahu bahwa mesin di pastoran engkol ini rusak? Saya memutar otak bagaimana caranya menjelaskan mesin itu. Lalu saya mengatakan, bingung saya. Akhirnya tanpa banyak kata, "Ayo ikut ke pastoran." Saya bilang, "Ikut ke pastoran." Akhirnya setelah diajak ke pastoran, dia mengerti bahwa mesin engkol itu rusak, mati, dia harus betulkan. Sulit, ya. Dari pengalaman itu saya merasa saya tidak pernah diajarkan untuk bahasa isyarat. Mungkin dia pun tidak pernah belajar bahasa isyarat.
sulit berkomunikasi. Apa yang mau saya sampaikan tidak dimengerti, dan apa yang dia sampaikan juga tidak dimengerti oleh saya. Ya. Tapi dari pengalaman itu, hari-hari saya di Papua semakin berwarna. Saya makin belajar banyak bahasa isyarat. Saya bilang, kalau saya itu bagaimana digambarkan? Jadi saya itu seorang religius yang perutnya gede. Ya. Ada pastor yang botak, ya, saya mengerti. Ya. Jadi ya pengalaman menarik bagaimana kita berusaha menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, ketika berhadapan dengan hal seperti itu, ada hal yang saya rasakan sulit berkomunikasi. Bisa jadi salah menangkap maksud dan tujuan kita, dan tidak bisa memahami maksud seutuhnya yang apa kita sampaikan dan apa yang dia sampaikan. Maka Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang bisu tuli. Orang banyak mungkin jengkel juga ya, orang banyak ini mengantar orang bisu tuli ini kepada Yesus. Tolonglah ini sembuhkan. Kami juga nggak ngerti apa yang dia maksud gitu. Ya, tolong. Akhirnya Yesus menyingkirkan orang bisu tuli itu dari orang-orang banyak itu, memisahkan dari orang banyak itu. Momen ini menarik ketika orang bisu ini dipisahkan dari orang banyak. Yesus ingin ketika ia bisa mendengar dan berbicara, kata-kata Yesuslah yang pertama kali ia dengar. Artinya sabda Yesuslah yang pertama-tama ia dengar. Dan mulutnya pertama-tama kali adalah memuliakan Allah. Saya membayangkan gitu, kalau misalnya Yesus menyembuhkan di antara kerumunan orang banyak itu, mungkin kata-kata pertamanya bukan memuliakan Allah. Ini mas saya membayangkan ya. Mungkin kata pertamanya tes 1, 2, tes, dicoba gitu. Oh, sudah bisa ngomong, sudah bisa mendengar ya. Tapi di sini menarik, Yesus mengajak dia secara personal, supaya apa yang pertama didengar adalah sabda Yesus, dan apa yang pertama kali dikatakan adalah memuliakan Allah. Dan Yesus di sini tidak mau mencari popularitas, tidak mau menyombongkan diri. Ya. Bisa saja Yesus menyembuhkan di depan banyak orang, lihat nih yang bisu, yang tuli mendengar. Ya, orang pasti, wih hebat Yesus, tepuk tangan ya. Yesus tidak mau seperti itu, tidak mencari popularitas, bahkan melarang orang-orang di situ memberitakan peristiwa ini. Tapi yang namanya ada kejadian yang baru mereka lihat, pasti langsung viral, ya, langsung memberitakan pada orang-orang. Semakin dilarang, semakin memberitakan. Dengan menyembuhkan lidah orang yang gagap itu atau yang bisu itu, Yesus mau menyatakan supaya manusia hendaknya bisa mewartakan sabda Tuhan yang didengarnya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita pun kadangkala seperti orang bisu tuli tersebut. Bukan bisu tuli secara fisik, tetapi lebih-lebih secara rohani. Telinga kita tertutup dari kabar baik dan sabda Tuhan. Mulut kita tertutup untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan. Tuhan memberi kita telinga yang baik dan normal ini supaya kita bisa mendengarkan yang baik, menyaring informasi-informasi, dan Tuhan memberi kita mulut agar kita mewartakan apa yang kita dengarkan. Kalau telinga kita senantiasa mendengarnya hal-hal baik, sabda Tuhan, kisah-kisah inspiratif, kebaikan, tentu sepaket mulut kita juga akan senantiasa mewartakan yang baik, hal-hal positif yang menggembirakan, dan membantu orang untuk bangun, untuk berdiri, untuk bangkit, memotivasi orang. Kalau kita mendengarkannya
hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, tak jarang juga yang kita dengarkan justru hal-hal yang bukan sabda Tuhan, bukan warta yang baik. Seringkali yang banyak masuk itu justru berita-berita nggak jelas, berita-berita hoax, gosip-gosip, ujaran kebencian. Seringkali itu yang banyak masuk ke telinga kita, sehingga kalau kita tidak bisa menyaring, itulah yang akan menguasai pikiran kita dan berpengaruh kepada mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah produk apa yang kita dengar. Membicarakan keburukan orang melulu, menggosip dan menggibah, menyebarkan hoax, karena apa yang didengar itu tidak utuh, hanya sepotong-sepotong. Ini berkaitan antara telinga dengan mulut ini. Kalau kita senantiasa mendengar yang baik, tentu yang kita ucapkan dan kita lakukan adalah yang baik pula. Kalau tiap hari nontonnya Indosiar berita-berita gosip artis, ya yang keluar juga ke tetangga gosip-gosip artis. Kalau setiap hari mendengar berita-berita perceraian terus, ya setiap hari juga yang diomongkan adalah hal-hal yang mengarah ke situ. Maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ini kesempatan baik bahwa hari ini adalah minggu pertama dalam bulan September dan merupakan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Ini menjadi kesempatan baik kita membuka hati dan telinga kita mendengarkan sabda Tuhan, semakin mengenal dan mencintai kitab suci. Mari kita datang pada Yesus supaya telinga, mulut, dan hati kita senantiasa dibuka oleh Yesus. Kadangkala kita membisukan diri dan membudekkan diri gitu ya dengan sabda Tuhan gitu ya, agar kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dan mewartakannya dalam hidup sehari-hari. Saya yakin ya, orang Katolik itu jarang ada yang hafal kitab suci. Coba saya tes di sini pasti nggak akan dijawab. Ya. Saya yakin orang Katolik itu jarang ada yang hafal kitab suci. Tetapi mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu diinspirasi oleh kitab suci. Memang penting tahu hafal kitab suci, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkannya itu. Kita tidak hafal mungkin tentang kasih cinta, tapi kita melakukan itu. Lebih baik lagi kalau kita mengenal, tahu kitab suci dan selaras dengan apa yang dijalankan. Mari kita menggunakan telinga, mulut, mata, hati kita untuk pewartaan kabar gembira dan mendukung kesaksian hidup sebagai murid Kristus. Artinya apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dan dilakukan harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.